Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa bassam minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jemaah sidang salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersama-sama di dalam mendirikan salat Jumat. Mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan di siang hari ini akan menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya menjalankan apa yang sudah menjadi perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, dengan menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah di bulan Syawal ini adalah merupakan bulan untuk meningkatkan terhadap kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita berada di dalam tarbiyatul Ramadan, adalah pendidikan dalam rangka segala amaliyah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu
kemudian kita kembangkan, lalu kita tingkatkan di bulan Syawal ini, termasuk ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah rohaniyah kita yang berhubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga untuk menjaga terhadap fitrahnya hati seseorang yang telah menjadikan langkah selama melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempertahankan untuk di hari-hari yang akan datang. Oleh sebab itu, di antara kesucian jiwa atau tazkiyatun nafs yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadikan diri kita untuk menginfakkan ilmu kita, menginfakkan segala kebaikan sosial kita, dan terlebih apabila kita memiliki harta, maka salah satu hal yang akan menyelamatkan harta itu adalah bagaimana sebagian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna fisyara'i wad-dhara'i wal kadhiminal ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan susah, ya, itu adalah orang-orang yang memang tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kadhiminal ghaib, dan termasuk orang-orang yang memiliki jiwa untuk menahan segala amarahnya, sehingga pengendalian di dalam jiwa kita adalah bagaimana kita mampu apabila memiliki pikiran-pikiran yang jauh gejolak dengan emosi, lalu kemudian menimbulkan amarah, kemudian kita bisa menahan amarah itu. Termasuk wal afina alinas, orang-orang yang memaafkan terhadap saudara-saudara yang lain, sehingga di antara amaliyah yang telah dilakukan dengan harta yang diinfakkan, kemudian dihiasi dengan hati yang senantiasa sabar untuk tidak meletup di setiap keinginan yang ada, gejolak-gejolak emosi mampu untuk diredam dengan kesabaran, serta mampu memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Maka itulah wallahu yuhibbul muhsinin, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga segala apa yang kita lakukan ini adalah bagaimana dalam rangka untuk meningkatkan terhadap kualitas hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekalian mati kecuali kematianmu itu adalah membawa keislaman, kecuali kematian itu adalah membawa kepada keimanan. Nah, keimanan inilah yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam jiwa kita, yang harus kita pelihara dalam rangka untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat fardiyah, lalu kemudian kita tambah dengan yang bersifat sunnah. Nah, termasuk para hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu amalan di antara sholat yang paling utama adalah sholat fardu, dan setelah itu adalah sholat malam. Dan ada amalan puasa yang paling utama adalah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal,
maka bagikan dia puasa selama 1 tahun seakan-akan pahalanya. Sehingga bagi saudara-saudara yang belum melaksanakan puasa Syawal 6 hari, itu bisa dilaksanakan selama masih di bulan Syawal. Dan ini adalah merupakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah puasa di bulan suci Ramadan lalu diiringi puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal yang kita lakukan, maka akan diberikan pahala. Bagikan dia puasa selama 1 tahun, sehingga kesempatan di bulan Syawal bagi saudara-saudara yang belum bisa menunaikan ini bisa dilaksanakan. Insya Allah akan mendapatkan pahala sunnah yang telah dijadikan sebagai salah satu puasa yang utama setelah puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah hadirin sekalian yang berbahagia, jadikanlah langkah kita agar kita senantiasa ingat bahwasanya di setiap langkah, di setiap desah nafas kita, agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap amal dia, supaya kita bermuhasabah diri. Apabila perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang salah, segeralah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal inilah yang nanti akan menjadi sahabat, yang akan menjadi penghuni, yang menemani bagi hamba-hamba yang telah kembali di alam barzakh. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik yang bersifat materi, yang bersifat ilmu, yang bersifat sosial, akan menjadikan ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadikan salah satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna min tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masrafihil qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il ladhi wa fudulil khabar. Wantahu amma nahakum wa mazzajaru wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsi wasana bi malaikatihil musabbihati bi kursi wasalla sabikum ayyuhal mu'minuna min baryatil jinni wal insi wa qala ta'ala mukhbira wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafihal muhimmati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la